يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Seluruh penghormatan dan ucapan yang memuliakan kepada hamba-hamba Allah yang berhak menerimanya kami tumpangkan dan kami titipkan kepada tuan guru kita dan pembawa acara kita. Sebelum ini, topik yang kita bahas dan diangkat pada siang hari ini yaitu misteri negeri-negeri akhir zaman. Tumbuh pertanyaan di dalam benak masing-masing kita. Apa ia perlu kita membahas tentang negeri-negeri akhir zaman ini? Lalu apa pentingnya untuk kita tahu? Dan bagaimana kalau kita tidak tahu? Berbahayakah nasib kita bila kita tidak tahu tentang negeri-negeri akhir zaman? Masyiral muslimin yang kami muliakan. Dulu pertemuan kita yang pertama di gedung yang sama 2 bulan yang lalu, pernah hamba Allah sampaikan bahwa beda antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Seperti perbedaan seseorang tentang ular yang berbisa dengan ikan belut. Saya tidak tahu apakah di Malaysia orang makan belut atau tidak. Ada sebagian. Ada sebagian. Belut itu adalah makhluk sawah, licin, dan bila digoreng lebih enak daripada daging burung. Enak sekali. Nah, bentuknya hampir mirip dengan ular tanah, sama-sama hitam. Tapi yang belut licin. Umumnya orang-orang kampung kalau makan belut mesti ketagihan, suka nak berulang balik. Namun jika orang yang hobi makan belut tetapi tidak diberitahukan kepadanya tentang ular yang warnanya juga hitam, panjangnya mungkin sama dengan belut, ketika dia bertemu dengan ular yang semacam ini, dia fikir itu belut. Karena dia tidak tahu, dia tangkap, ternyata dia digigit. Rasul mengatakan termasuk ular yang paling membunuh di muka bumi ini adalah ular hitam. Ada hadisnya di kitab ini. Di akhir zaman, di masa-masa aman kata Rasulullah, ketika kekhalifahan terakhir tegak kembali di muka bumi, ular hitam yang paling berbisa bermain-main dengan anak-anak kecil dan tidak membahayakan. Manusia-manusia sudah bersenda gurau dengan ular-ular yang paling berbisa, termasuk ular-ular hitam. Ini pertanda ada belut warnanya hitam mirip ular, dan ada ular yang memang hitam. Bila tidak diberitahu, dia akan sangka semuanya belut. Dia tangkap belut, ternyata ular, digigit, mati. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk apa kita tahu tentang negeri-negeri akhir zaman? Ada hubungankah dengan agama kita? Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 5149. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, berpidato kepada kami semua selepas solat subuh lagi. Berapa jam beliau pidato? 1 jam, 2 jam? Tidak. Di hadis ini, perhatikan hadis yang bagian atas dari kitab. Di hadis ini Nabi berpidato sejak lepas subuh sampai masuk waktu zuhur. Kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak lepas subuh sampai masuk waktu zuhur. Waktu zuhur masuk, beliau turun, kemudian mengimami kami salat zuhur. Selepas itu beliau naik balik ke atas mimbar. Masya Allah.
Dia sambung kajian sampai masuk asar. Lepas itu Rasul turun dan mengimami kami salat asar berjamaah. Selesai salat asar, naik lagi Rasulullah ke atas. Naik lagi Rasulullah ke atas mimbar. Lanjut sampai maghrib. Apa kata para sahabat? Di hadis bawahnya, yang Rasul ceritakan adalah apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nama-nama orang, nama-nama tempat, kejadian-kejadian. Kalau kamu menemukan kejadian ini, supaya kamu selamat, lakukan ini. Bila kamu menemukan fenomena ini, maka sikap kamu harusnya begini. Dituntun dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibarat yang kami muliakan, Abu Zaid Amr bin Khattab menerangkan, fa'a'lamuna ahfazuna. Begitu panjang isi ceramah Rasulullah sejak lepas subuh lagi sampai masuk waktu maghrib. Yang paling banyak mengetahui isi ceramah Rasulullah satu hari itu di antara kami adalah yang paling kuat daya ingatannya, yang paling pandai menulis. Jadi sahabat-sahabat yang pandai menulis, dia akan banyak mencatat penjelasan-penjelasan Rasulullah. Sahabat-sahabat yang agak sedikit pelupa, maka lewatlah semua. Ya, paling-paling nyangkutnya sedikit, apalagi seharian penuh beliau ngaji. Kalau kita seharian penuh sudah berasap, dah ikor. Rasulullah SAW, apa kata sahabat? Tidak seorang pun di antara kami yang berani meninggalkan majelis itu. Begitu pentingnya penyampaian Rasulullah pada hari itu, sehingga kami benar-benar menikmatinya. Jemaah hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kitab ini, negeri-negeri akhir zaman, disebutkan sebahagiannya di dalam Al-Quran, dan sebagian besarnya disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, tak mungkinlah kita akan membedah satu kitab hanya dalam 1 jam. Mustahil. Setidaknya kami memberikan semacam bukaan-bukaan agar kita tersentak dan bersemangat untuk membedah kitab ini. Tidak ada satupun yang diuraikan dalam kitab ini berangkat dari halusinasi. InsyaAllah paham halusinasi? Tidak ada dari khayalan, apalagi dari ramalan. Semuanya berangkat dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Jikapun disebutkan di sini beberapa hadis yang tidak sahih, kelasnya hasan atau mungkin dhaif, bukan sebagai landasan awal, akan tetapi hanya untuk menyambung cerita. Itu pun tidak ditekankan di situ. Penekanannya adalah landasan awal daripada setiap dalil. Baik, apapun yang termuat di sini semuanya berangkat dari penjabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, setelah menyampaikan semuanya tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat, ala hal qad ballaghtu, bukankah aku telah sampaikan? Bersaksilah kalian semua, bukankah aku telah sampaikan? Mereka berkata, iya ya Rasulullah, engkau telah sampaikan. Maka kata Rasulullah, hati-hati, hati-hati kalian. Ma'asyiral muslimin, ibarallah, negeri yang pertama disorot dalam kitab ini adalah Jazirah Arab. Jazirah Arab, di sini ada sejarahnya, ya. Siapa yang mendirikan negara yang saat ini menduduki posisi Jazirah Arab? Sekarang masih ada enggak Jazirah Arab di peta dunia? Sudah tidak ada kaum muslimin. Jazirah sekarang sudah hilang, Jazirah Arab. Sudah tidak ada lagi namanya. Yang ada adalah diganti dengan Kerajaan Arab Saudi. Inilah dia Jazirah Arab yang dulu disebut Al-Jaziratul Al-Arabiyah. Kok bisa diganti? Subhanallah, ada hadis Rasulullah. Silakan dibuka pada halaman 33. Bangsa miskin berlomba membangun gedung pencakar langit. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Jazirah Arab nanti akan, Jazirah Arab termasuk bangsa miskin dulunya, apalagi keluarga besar dari kabilah Sa'ud. Kabilah Sa'ud ini ibarat Allah yang kami muliakan terkenal dengan penggembala ternak. Ya, terkenal dengan penggembala ternak. Ibarat Allah yang kami muliakan.
Rasul mengatakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi?" Nabi mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Sorry, maaf, pertanyaan kamu yang ini saya tidak bisa jawab. Yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Rasul sudah tahu ini malaikat Jibril, ya. Baik, kalau begitu wahai Muhammad, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang ciri-ciri kiamat itu mau datang. Jawaban Nabi, salah satu jawaban Nabi, wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Ini jawaban Nabi. Bila engkau sudah temukan masa di mana pada masa itu penggembala ternak miskin, tidak beralas kaki, dadanya terbuka, tiba-tiba mereka menjadi penguasa dan pemimpin-pemimpin yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Sekarang seluruh ahli dan pakar sejarah dunia setuju bahwa keluarga besar Saud adalah para penggembala ternak di Jazirah Arab. Mereka terkenal menggembalakan ternak tidak memakai alas kaki karena miskin, dan mereka hanya pakai rompi, semacam pakaian yang seperti ini, tetapi yang khusus bagian luarnya saja, sehingga dada terbuka. Ini kabilah dari keluarga besar Saud. Kaum muslimin, suasana politik saat itu mendukung untuk Saud eksis, sehingga dia dibaiat menjadi Amir Jazirah Arab, dan dia langsung ganti Jazirah Arab dengan nama Arab Saudi. Arab Saudi. Artinya keluarga Saud menguasai Arab ketika itu. Sehingga disebutlah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Sejak saat itu, kabilah dari sang Amir ini, yaitu Saud, resmi menjadi penguasa di Jazirah Arab, dan nama Jazirah Arab digantilah dengan Arab Saudi. Lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka menjadi pemimpin dan mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Yang sudah pulang dari tanah suci, lihat apa yang mereka lakukan sekitar Ka'bah. Masya Allah. Lihat Riyadh. Lihat Riyadh. Sudah bukan seperti di Arab, siapa pun pergi ke Riyadh. Coba lihat Taif sekarang ini, metropolitan, Masya Allah. Jeddah. Dan sekarang ini, bangunan tertinggi di dunia yang rekornya dimenangkan selama ini oleh apa? Di mana? Dubai. Berapa tingginya? 800-an lebih meter, 860-an meter. Itu sudah dikalahkan rekornya oleh kerajaan Arab Saudi. Di perbatasan Mekah dan Madinah, tepatnya di dekat pantai, di daerah Jeddah, maaf ya, perbatasan antara Mekah dengan Jeddah, sudah dibangun bangunan yang tingginya 1,2 kilometer oleh kerajaan Arab Saudi. Rasul mengatakan, bila masa itu sudah kalian temukan, maka kiamat mesti terjadi pada waktu-waktu dekat itu. Artinya ini pembicaraan Rasulullah tentang akhir zaman. Maka jika khutbah kita tadi di masjid apa namanya tadi? 45 menit kita tadi menyampaikan khutbah, ya. Negeri akhir zaman yang paling sentral nanti diantaranya adalah Arab Saudi, yang nanti akan kembali lagi namanya menjadi Jazirah Arab. Nanti kembali lagi namanya menjadi Jazirah Arab. Hijaz, yang dimaksud dengan Hijaz adalah Mekah dan Madinah. Yang dimaksud dengan Hijaz adalah Mekah dan Madinah. Ini mesti kita ketahui istilah-istilah lama untuk dilarikan kepada istilah kontemporer zaman sekarang tentang nama-nama tempat. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang akan terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjelang kiamat terjadi. Menjelang kiamat terjadi, Mekah dan Madinah akan sepi dari orang-orang yang beriman. Menjelang kiamat nanti, Mekah dan Madinah akan sepi dari orang-orang beriman. Tapi setelah itu akan kembali Mekah dan Madinah ini diisi oleh orang-orang yang beriman,
persis seperti ular yang meninggalkan sarangnya dan ular itu akan kembali ke dalam sarangnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, afwan ini saya juga tidak dapat memastikan, tapi silakan buka buku kitabnya, perhatikan. Ya, menjelang kemunculan Imam Al-Mahdi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti akan muncul di akhir zaman seorang pemimpin yang akan menguasai Mekah dan Madinah yang bernama Abdullah. Dosanya jika ditimbang dengan dosa seluruh penduduk bumi, setengah penduduk bumi baru bisa mengimbangi dosanya. Kejahatan orang ini dan dosa yang dilakukannya bisa sama dengan setengah dosa manusia di muka bumi ini. Menjelang kemunculan Imam Al-Mahdi. Jika orang itu belum muncul, dan dia pasti akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka halaman 85. Perhatikan, memang saya namanya bedah kitab, saya akan minta buka halaman sekian. Agar ini jangan dikatakan sebagai ramalan. Memanglah Rasulullah SAW mengisyaratkan. Halaman 85. Perhatikan. Yulhidu bi Makkah kabshun min Quraisyin ismuhu Abdullah alaihi mithlu nisfi awzarin nas. Hadis ini ibaratullah yang kami muliakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Syekh Albani berkata bahwa sanad hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya akan ada seorang pemimpin dari suku Quraisy yang berbuat penyimpangan di kota Mekah, namanya adalah Abdullah, dan baginya dosa seperti dosa setengah umat manusia. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita juga tidak boleh memastikan orang tertentu. Apakah zaman ini hidup pada zaman sahabat dulu, atau zaman tabi'in, atau zaman sekarang. Karena kebetulan yang memimpin Arab Saudi sekarang namanya Raja Abdullah. Dan kita juga tidak akan menuduh beliau seperti itu. Hanya Rasulullah mengatakan akan memimpin nanti, ya, ini sebelum kemunculan Al-Mahdi, seorang lelaki yang menguasai Makkah. Artinya akan menguasai Arab Saudi, ya, dan namanya adalah Abdullah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini artinya, dan di hadis yang lain juga, silakan dibuka halaman-halaman berikutnya. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, Mekah akan diisi oleh orang-orang musyrik yang menguasainya. Mekah akan diisi oleh orang-orang musyrik yang menguasainya. Sehingga masuklah Al-Mahdi, orang-orang musyrik ini diusir dari Mekah, dan Al-Mahdi memegang Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, benarkah Al-Mahdi sudah dekat munculnya? Kami sudah uraikan sedikit dan banyaknya. Begini. Jazirah Arab. Ambil ini Jazirah Arab dulu. Ini Laut Merah, ya. Jazirah Arab di sini adalah Yaman. Ini termasuk negeri akhir zaman yang Rasulullah ceritakan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Dan ini termasuk kekuatan terbesar umat di akhir zaman yang akan membantu tegaknya khilafah Islamiyah terakhir. Nah, ini Palestina, ini Palestina, ini Israel, Palestina, ya, dan ini Lebanon, dan ini Suriah, Yordania, Irak, dan seterusnya. Kita bicara Arab Saudi. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti akan ada seorang laki-laki yang dikejar. Laki-laki itu lari dari Damaskus, Suriah. Laki-laki ini lari melewati kota Madinah. Ini Madinah dan ini Mekah. Ini Jeddah, ya. Laki-laki itu lari melewati Madinah. Begini perjalanannya, lewat kemari, terus kemari. 300 orang mengejarnya dari pasukan Sufyani. Pasukan Sufyani ini berkeinginan untuk membunuh laki-laki itu. Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah.
Ternyata ini adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini lari, berjalan kaki. Yang mengejar pun 300 orang berjalan kaki. Apa tidak merasa aneh kita? Mana helikopter? Mana pesawat? Mana mobil? Kok harus jalan kaki? Hadis ini sahih, Rasul mengatakan bahwa 300 orang ini akan mengejar seorang laki-laki berjalan kaki, dan yang dikejar juga berjalan kaki. Dan saat itu musim salju, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Arab Saudi sudah mulai turun salju enggak sekarang? Subhanallah, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang kami muliakan, laki-laki ini lewat di kota Madinah. Mereka yang mengejar tadi juga masuk kota Madinah dan membunuhi orang-orang yang mereka lalui. Kemudian laki-laki ini terus lari menuju ke Mekah. Laki-laki yang dikejar itu sudah sampai di Mekah, dan di sini ada nama daerahnya Al-Baida. Al-Baida nama daerahnya. Itu sebuah kota kecil perbatasan antara Madinah dan Mekah. Di Al-Baida ini 300 orang yang mengejar tadi Allah tenggelamkan, retak tanahnya, tenggelamlah seluruh penduduk yang ada, termasuk 300 orang yang mengejar, yang berniat ingin membunuh si lelaki ini. Hanya satu orang yang Allah biarkan hidup, dan satu orang ini akhirnya mengabarkan balik ke belakang, orang-orang kita sudah tenggelam semuanya. Satu kota Al-Baida ada tenggelam. Sementara penduduk Mekah sudah mendengar tenggelamnya tanah Al-Baida dan penduduk serta orang yang mengejar seorang laki-laki. Maka sebaik sampai laki-laki itu di Masjidil Haram, langsung dipegang oleh para ulama. Langsung laki-laki itu dipegang oleh para ulama dan dipaksa antara Maqam Ibrahim ke Hajar Aswad. Dipaksa untuk dibaiat dan mau untuk dibaiat. Engkaulah Al-Mahdi yang kami tunggu. Laki-laki ini memberontak. Tidak, saya bukan Al-Mahdi. Lepaskan saya. Dia berusaha mengelak dan lari. Beda dengan orang sekarang yang ngaku-ngaku Al-Mahdi ya. Al-Mahdi yang sesungguhnya dia malah menolak kalau dirinya adalah Al-Mahdi. Padahal ciri-cirinya, tanda-tandanya, bahkan tenggelamnya tanah di Al-Baida ini bukti nyata yang tidak terbantahkan. Kemudian laki-laki ini lari menuju ke Madinah. Di Madinah sudah ditunggu oleh orang-orang beriman di kota Madinah untuk membaiatnya. Dia pun menolak dan lari lagi. Dalam pelariannya di malam hari, dan saat itu lari sudah tidak pakai mobil, tidak pakai motorcycle, tidak ada. Ya, kenapa Rasul mengatakan saat Al-Mahdi muncul, kalian akan kembali dalam kondisi tidak ada lagi teknologi. Masya Allah. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, kita sudah ceritakan ini semua. Kenapa? Pada pertemuan kita 2 bulan yang lalu, ini akibat benturan berat dan besar dari langit, ya, meteor atau pecahan bintang yang menabrak bumi. Dan NASA Amerika menyebutkan dalam 4 tahun ini, dari 2013, 2014 dan 2015, 2016 akan ada 1.300 pecahan bintang atau meteor yang akan menghantam bumi. Dan ini menyebabkan lumpuhnya seluruh teknologi yang ada di muka bumi ini buat selama-lamanya. Karena ada meteor yang namanya Sidrite, ya. Michel Penn menjelaskan Sidrite ini menghentikan semua teknologi yang ada. Karena dia punya gelombang elektromagnetik dan dia punya medan magnet yang luar biasa. Singkatnya, Al-Mahdi menolak. Kemudian ketika dalam pelarian kedua menuju ke Mekah, di malam hari itu, aslahahullahu fi lailah. Allah kuatkan hati Al-Mahdi dalam satu malam itu bahwa memang dialah Al-Mahdi. Akhirnya masuk dia ke Mekah dan dia menerima untuk dibaiat. Dia menerima untuk dibaiat. Ada yang bertanya kepada saya di Kuala Lumpur kemarin, Pak Kiai, kami dengar kabar Imam Mahdi itu munculnya dari Melayu nanti. Wah, Masya Allah. Iya ke? Di mana orangnya? Ya kami dengar macam itu Pak Kiai. Kami mau tanya nih, benar nggak? Saya sampaikan kepadanya hadis-hadis yang sahih, dan itu ada di kitab kita, ya. Hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana kemunculan Al-Mahdi, bahwa dia adalah asli dari keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, beberapa pembahasan yang penting. Rasulullah mengatakan Al-Mahdi muncul adalah setelah meninggalnya seorang raja yang menguasai Mekah dan Madinah.
Raja ini punya 3 calon pengganti yang kuat yang akan menggantikannya. Ketika raja itu meninggal dunia, tidak seorang pun dari calon pengganti itu yang boleh mendapatkan kekuasaan itu. Karena kekuasaan ini akan jatuh ke tangan Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Artinya mesti ada dulu seorang raja yang menguasai Makkah Madinah meninggal dunia. Subhanallah. Apakah Raja Abdullah sekarang jawaban orangnya? Wallahu a'lam. Tapi melihat ciri-cirinya, 3 calon pengganti Raja Abdullah, 3 pangeran. Mereka kan berlima. Raja Fahad, Pangeran Fahad, Pangeran Abdullah, Pangeran Sultan, Pangeran apa? Ada berlima itu. Nah, Raja Fahad diangkat menjadi raja. Beliau meninggal digantikan oleh Pangeran Abdullah. Lalu Raja Abdullah yang menjadi sampai sekarang. Raja Abdullah usianya sudah 90 lebih sekarang ini. Dengan kondisi dalam tubuhnya sudah akut. Ya, sudah banyak cangkokan dalam tubuhnya. Raja Abdullah ini, kaum muslimin yang kami muliakan, ada 3 pangeran. Yang pangeran ini sedang memegang tampuk kekuasaan inti di Arab Saudi. Yang satunya sudah meninggal duluan belum beberapa lama ini, Pangeran Sultan. Tinggal 2 lagi. Yang satunya lagi dinobatkan langsung oleh Raja Abdullah, anak kandungnya yang masih usia 15 tahun calon raja ke depan. Berarti 3 lagi calon muncul sekarang di Arab Saudi. Rasul mengatakan, "Ya qatatilu 'inda kanzikum salasatun min abna'il khalifah," akan saling berbunuh-bunuhan 3 orang calon pengganti ketika seorang raja meninggal dunia, yang raja itu memimpin Arab Saudi, Makkah dan Madinah. Wala yakunu li ahadin minhum, tidak akan jatuh ke salah seorang pun di antara mereka bertiga, karena kekuasaan di Arab Saudi itu akan dipegang oleh Al-Mahdi dari keturunan kandungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, mungkinkah Raja Abdullah orang yang dimaksud? Sekali lagi, wallahu a'lam. Hanya kok kebetulan mirip ya, gitu kan? Mirip. Dan suasana satu lagi. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, saat Al-Mahdi itu muncul, kamu mendengar kemunculannya, maka wajib seluruh kamu untuk berangkat menuju kepada Al-Mahdi dan berbaiat kepada Al-Mahdi, walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Ini sebuah pernyataan yang penuh dengan multi tafsir. Walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Apa tidak penuh tanda tanya di hati kita? Merangkak di atas salju. Sementara dia munculnya di Arab Saudi enggak? Arab Saudi turun salju enggak di Arab Saudi? Tidak. Sekarang sudah mulai? Sudah mulai. Tahun bulan Desember 2013 kemarin itu saljunya sampai sebetis. Sehingga Syekh Su'ud Shuraim, imam besar Masjidil Haram, mengatakan, demi Allah, ini pertanda yang sangat nyata, kiamat sudah di depan gerbang. Udah di depan pintu kita. Menjelang keluarnya Al-Mahdi, Allah persiapkan suasana di Arab Saudi menjadi negeri yang, tolong nanti dibaca kitab kita, negeri-negeri akhir zaman, apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman dengan Arab Saudi. Perhatikan di situ. Salju akan turun sehingga sungai-sungai mengalir. Syekh Su'ud Shuraim mengatakan, apabila salju sudah turun, maka dia bahas secara ilmiah, itu pertanda sungai-sungainya akan kembali mengalirkan air dan pasir-pasirnya akan menjadi tanah yang hidup lalu menumbuhkan tanam-tanaman. Rasul mengatakan, apabila kamu sudah menemukan Arab Saudi, Jazirah Arab ini, kembali hijau nanti, pertanda kiamat akan terjadi masa itu. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, Imam Mahdi muncul dalam kondisi sedang salju. Pertanyaan lagi, kok merangkak di atas salju? Tandanya teknologi sudah tidak ada. Sehingga kita diperintahkan untuk mengejarnya. Walaupun berjalan di atas salju. Orang Indonesia berangkat ke sana. Akankah mungkin mereka berangkat di atas salju? Mungkin. Indonesia sudah mulai jatuh salju. Dengar kabarkah itu? Mesir yang nggak pernah turun salju sudah turun salju. Vietnam sudah turun salju sekarang. Dengar? Mana pernah sebelum ini kaum muslimin? Mana pernah sebelum ini? Dan subhanallah, sekarang Allah sudah mempersiapkan ini. Inilah negeri-negeri akhir zaman yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemunculan Al-Mahdi menjadikan Jazirah Arab akan kembali kepada nama semula. Jazirah Arab dipegang oleh Al-Mahdi. Mekah dan Madinah menjadi bersih dari orang musyrik dan ditegakkan syariat sepenuhnya. Yang unik di Madinah.
Di Madinah Dajjal, hanya 2 kota di muka bumi ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Makkah dan Madinah. Rasul menyebutkan, saat Dajjal akan memasuki Makkah, di setiap penjuru dan sudut-sudut Makkah itu sudah berdiri 2 malaikat dengan pedang-pedang mereka yang terhunus. Dajjal tidak bisa masuk. Dia berusaha masuk dari pintu mana saja, sudah ada 2 malaikat yang menunggu dengan pedang yang terhunus. Dia lari ke Madinah untuk ingin memasuki Madinah, juga tidak berhasil. Lalu dengan kemarahan yang sangat, Dajjal menghentakkan kakinya 3 kali. Di luar perbatasan kota Madinah, dihentakkan kakinya 3 kali. Kemudian ibarat Allah, goncanglah, gempalah kota Madinah. Orang-orang munafik yang ada dalam kota Madinah ketakutan. Sehingga mereka keluar seluruhnya dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Apa kata Rasulullah? Hadza yaumul khalas. Inilah hari di mana kota Madinah Allah bersihkan dari orang-orang munafik. Pada hari Dajjal itu, orang munafik keluar seluruhnya dari kota Madinah. Hadza yaumul khalas. Hadza yaumul khalas. Hadza yaumul khalas. Inilah hari kota Madinah akan bersih dari orang-orang munafik. Orang musyrik, orang munafik, ahli maksiat dan dosa akan keluar seluruhnya bergabung dengan Dajjal laknatullah alaih. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Dari situ Dajjal menunjuk ke kota Madinah. Itu istana putihnya Muhammad. Itu istana putihnya Muhammad, kata Dajjal. Ungkapan Dajjal berkata itu istananya putihnya Muhammad, yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan itu siapa? Rasulullah lah. Iya kan? Rasulullah mengatakan nanti Dajjal di akhir zaman menunjuk ke dalam kota Madinah. Itu istana putihnya Muhammad, kata Rasulullah. Bahwa Dajjal nanti akan mengatakan begitu. Apakah tidak tumbuh rasa tanda tanya yang serius dalam hati kita? Memangnya Dajjal mengungkapkan istana putihnya Muhammad. Nabi Muhammad punya istana apa? Ada Nabi Muhammad punya istana? Tidak. Yang dimaksud apa? Nabi tidak pernah punya istana. Hanya Nabi punya masjid. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di zaman Nabi hidup itu masih dari batang kurma tiang-tiangnya. Bahkan atapnya masih dari pelepah kurma. Awalnya malah nggak ada atap, nggak ada dinding. Terakhir dikasih atap, dikasih dinding dari bahan-bahan yang sangat klasik dan manual. Dan subhanallah sekarang Masjid Nabawi sudah seperti istana nggak? Putih, iya, indah dan megah. Ketika Rasul mengatakan Dajjal menunjuk dari luar Madinah itu istana putihnya Muhammad, menandakan bahwa apa yang diisyaratkan Rasulullah sekarang terjadinya. Dan bahwa ketika Dajjal muncul, Dajjal sudah menemukan Masjid Nabawi. Itulah yang dimaksud dengan istana putihnya Muhammad. Wallah. Kondisinya sudah disiapkan oleh Allah. Baik, Makkah Madinah. 2 negeri sebagai tapak tilas atau landasan pertama tegaknya khilafah di akhir zaman. Di sini nanti umat akan dipersatukan di Mekah dan di Madinah. Tetapi ibarat Allah, perjuangan paling puncak bukan di Mekah dan Madinah di akhir zaman. Lihat dalam kitab berikutnya, perjuangan paling puncak di sini kan ada Jazirah Arab yaitu Arab Saudi, negeri-negeri di Jazirah Arab yaitu Madinah, Mekah dan Hijaz. Yaman paling bawah. Perhatikan tuh Yaman. Yaman di paling bawah. Rasulullah mengatakan nanti di Yaman itu akan ada 12.000 pasukan. Tolong dibuka halamannya. Pasti ditemukan halaman 132. 132. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, dan jangan terkejut kalau mendengarkan statement terbaru yang kita harus sama-sama mendengarkan sebentar lagi. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min Aden abyana 12,000 yansuruna Allah wa rasulahu hum khairu min baini wa bainahum. Artinya dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah bersabda akan keluar dari Aden dan Abyan. Ini 2 provinsi ya, provinsi Aden dan provinsi Abyan di Yaman. Akan keluar nanti 12.000 tentara penolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang terbaik yang berada di antara aku dengan mereka. Antara zaman Nabi Muhammad sampai di zaman mereka akan keluar 12.000 ini. Mereka tentara terbaik yang tidak terkalahkan. Tahukah Bapak Ibu? Sekarang
negara Islam Yaman, bukan negara yang sedang dipimpin oleh pemerintahan boneka Yaman sekarang ini, tapi negara Islam Yaman kan sudah mengumumkan Daulah Islamiyah Yaman. Ini mengumumkan akan mengeluarkan 12.000 pasukan dari Abyan dan Aden. Allahu Akbar. Pertanda dekatnya kiamat ini, karena Rasul mengatakan akan keluar 12.000 pasukan yang terbaik. Sekarang Amerika dan PBB, NATO sudah pernah menggempur pasukan mujahidin yang ada di Yaman. Tapi mereka tidak pernah menang, bahkan rugi besar. Mujahidin di Yaman ini kaum muslimin, pasukan terelit yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun saja sampai sekarang. Dan mereka sudah mempersiapkan 12.000 pasukan dan sudah mereka umumkan. Kami akan meluncurkan 12.000 pasukan nanti untuk membantu pertempuran tegaknya khilafah di Suriah. Masya Allah. Sudah mereka persiapkan Pak. 12.000 pasukan. Dan Nabi menyebutkan akan keluar nanti 12.000. Apakah ini tidak membuat kita merasa, ya Allah kita betul sudah dekat ini. Kita betul-betul sudah dekat. Daulah Islamiyah Yaman sudah mengumumkan dipersiapkan 12.000 pasukan dari Aden dan Yaman. Dan mereka tinggal menunggu Al-Mahdi keluar. Atau sebelum pun keluar Al-Mahdi, mereka akan meluncurkan pasukan ini menuju ke Suriah. Kenapa di Suriah? Karena di situ terjadi perang semesta nanti. Nabi mengatakan Suriah adalah tempat terjadinya perang Malhamah Al-Kubra dan Palestina. Ada hadisnya lengkap di sini kaum muslimin. Kita tidak menyangka ya, fitnah yang terjadi pada hari ini di Suriah ternyata fitnah benar kata PBB. Saya teringat diperbaiki oleh ayahanda kita. Ya, PBB mengatakan bahwa peperangan yang hari ini terjadi di Suriah akan mengambil waktu yang sangat panjang yang tidak diketahui kapan akhirnya. Sementara sekarang ini kaum muslimin, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang ingin kami sampaikan, tapi sekali lagi hanya Allah yang Maha tahu kepastiannya. Suriah, Irak, Palestina, Lebanon, Yordania, ya ini Yordania. Ini sekarang para mujahidinnya sudah bersatu. Para mujahidin ini ketar-ketir PBB untuk menghadapi. Rusia, China, Iran, segala macamnya telah mengirimkan kekuatan-kekuatan mereka untuk membantu pemerintahan Bashar Assad. Buat meringkus dan memberangus, menghabisi perlawanan yang dilakukan oleh para mujahidin. Sekarang mereka sudah bersatu. Para mujahidin yang ada di Suriah dengan Palestina dan lain-lainnya sudah bersatu dengan pemerintahan Islam Irak. Bukan Nur Maliki itu Syiah. Ya. Tetapi yang dipimpin oleh Daulah Islamiyah Irak bersatu dengan Syam, perjuangan di Syam. Pemimpinnya, ini kabar besar dan kabar gembira, pemimpinnya adalah Abu Bakar Al-Baghdadi. Al-Baghdadi ini tandanya dia berdomisili dan lahir di sini. Abu Bakar Al-Baghdadi Al-Husaini Al-Quraisy. Ketahuilah Abu Bakar Al-Baghdadi ini nama samaran, nama kunyah. Sama dengan saya, anak saya namanya Umar. Maka saya berhak disebut dengan Abu Umar Al-Indonesi. Iya, betul? Saya berhak disebut dengan Abu Umar Al-Indonesi. Berarti bukan nama asli saya. Rasul mengatakan nama Al-Mahdi nanti siapa? Muhammad bin Abdullah. Kan begitu? Ini bukan nama asli. Ketahuilah, berita ini tidak dapat dibantah bahwa beliau adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi. Dan beliau sekarang ini memimpin Irak dan Syam untuk pertempuran melawan peperangan yang ada di sini sekarang. Pertempuran yang tidak pernah terbayangkan oleh Bashar Assad akan melawan perlawanan yang sangat keras dan luar biasa. Lebih 80% wilayah-wilayah sudah dibebaskan oleh mereka. Bahkan Jabhah Nusrah sudah mendekati Israel 45 km saja lagi. Kata mereka setelah Bashar Assad, kami akan habisi Israel sehabis-habisnya, lalu kami tegakkan khilafah. Ini target mereka, dan di akhir zaman memang disinilah tegaknya khilafah kembali. Ingat, Abu Bakar Al-Baghdadi, Al-Husaini Al-Quraisy, ibadah Allah yang kami muliakan, keturunan kandung Rasulullah dari nasab Hasan bin Ali. Dari mana tadi seorang laki-laki dikejar?
Subhanallah, apa tidak perlu tanda tanya ini? Seorang laki-laki akan dikejar dari Damaskus. Dikejar oleh 300 pasukan darat. Laki-laki itu lari. Kemudian sampai di sini ditenggelamkan oleh Allah yang 300 orang itu dan seterusnya. Sekali lagi, apakah memang ini yang dimaksud akan menjadi Al-Mahdi itu dengan nama aslinya yang masih disembunyikan? Wallahu a'lam. Hanya kok ya hampir bersamaan seluruhnya. Kan begitu kan? Kejadiannya hampir bersamaan. Ya salju yang musim yang mulai turun, ya Raja Abdullah dengan 3 calon penggantinya, kemudian apa lagi? Di mana Rasulullah SAW menggambarkan kondisi-kondisi Timur Tengah dan adanya seorang laki-laki yang muncul dan dia adalah keturunan kandung Rasulullah SAW. Rasul mengatakan umur laki-laki itu untuk menjadi Al-Mahdi dalam usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi Al-Mahdi, seperti diriku diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul dalam usia 40 tahun. Dan laki-laki ini kalau dilihat di internet, fotonya sudah disebarluaskan. Foto Amir Daulah Islam Irak dan Syam ini sudah disebarluaskan. Seorang laki-laki yang gagah. Gagah. Jenggotnya indah dan tebal. Orangnya menarik. Ya, boleh dilihat. Dapatkan nanti. Abu Bakar Al-Baghdadi Al-Husaini Al-Quraisy. Orang yang paling dicari sekarang oleh PBB untuk dibunuh. Dan orang yang paling nomor 1 ditargetkan oleh Iran untuk dibunuh. Ya, dengan harga yang mahal ini. Apakah ini nanti Al-Mahdinya? Kita tidak boleh menerka-nerka dan tidak usah menebak. Cuma kok ya kebetulan terus ya? Kalau saya ini dikatakan kebetulan, kok ya kebetulan terus ya? Ya sudah. Intinya itu adalah keluarga Rasulullah. Jika memang kelompok-kelompok yang mengatakan pencinta Ahlul Bait, lalu kenapa keturunan kandung Rasulullah mereka perangi? Bukankah Bashar Asad adalah Syiah Nusairiyah? Dan itu mengakunya pencinta Ahlul Bait. Itu Ahlul Bait itu. Nah, ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Kita kembali. Yaman berarti Rasul mengatakan akan keluar dari Yaman, tepatnya dari Aden dan Abian, 12.000 pasukan yang akan menjadi bala tentaranya Imam Al-Mahdi nanti. Allah. Ini pasukan ini kata Rasulullah tidak ada yang mampu dan tidak ada dunia yang bisa mengalahkan mereka. Pasukan mujahidin yang ada di Yaman pada hari ini pasukan tak pernah dikalahkan. Tolong baca buku Strategi Dua Lengan. Baca buku itu kaum muslimin. Benar-benar menakjubkan. Pertempuran demi pertempuran yang dilakukan oleh pasukan mujahidin di Yaman. Menghadapi Amerika, menghadapi NATO. Membuat Amerika, NATO. Dan membuat PBB yang mengirimkan bala tentara mereka. Semuanya pulang dalam keadaan kalah besar. Padahal mereka orang-orang biasa kaum muslimin. Tapi mereka orang-orang yang luar biasa imannya. Luar biasa amal solehnya. Dan Daulah Islam Yaman itu sudah mengumumkan akan mengutus dan sudah siap 12.000 pasukan untuk dikeluarkan. Subhanallah. Kita lanjut. Pembahasan berikutnya. Kembali kita kepada Yaman. Saya harapkan untuk Yaman jangan dilewatkan ya. Karena ada hadis-hadis Nabi yang memotivasi. Kamu nanti di akhir zaman. Hijrahlah ke Syam. Hijrahlah ke Syam. Lihat hadisnya. Silakan lihat hadis pada halaman. Di mana Rasulullah SAW memotivasi agar manusia untuk hijrah ke Syam. Kemudian kata Rasulullah, Syam itu adalah Suriah, Palestina, Yordania atau Lebanon. Jika kamu tidak dapat pergi ke Suriah, ke Palestina, tidak bisa hijrah ke situ, setidak-tidaknya hijrahlah kamu ke Yaman. Tapi hati-hati kata Rasulullah. Hati-hati. Karena bagaimanapun juga Yaman masih dikuasai oleh minoritas Syiah yang tugasnya adalah menghabisi seluruh umat Islam Sunni yang ada di sana. Baik, Yaman. Dari Yaman inilah nanti angin lembut di akhir zaman yang mematikan seluruh orang Islam sedunia bertiup. Buka hadisnya pada halaman 147. Angin lembut dari Yaman. Inna Allah yab'atsu rihan min al-Yaman alyana min al-harir fala tad'a ahadan fi qalbihi qala Abu Alqamah mithqalu habatin wa qala Abdul Aziz mithqalu dharratin min iman illa qabadathu. Artinya, sesungguhnya
Allah akan mengirim suatu angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Setiap orang yang masih memiliki keimanan walau hanya sebesar biji sawi. Biji sawi samakah bahasanya? Ya. Walau hanya sebesar biji sawi orang itu ada imannya pada Allah, melainkan pasti akan dicabut ruhnya oleh Allah melalui angin lembut tersebut tanpa tersisa seorang pun. Ini dia dalil di mana di akhir zaman seluruh orang beriman di dunia ini akan Allah wafatkan serentak. Hadis ini, ibadah Allah yang kami muliakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yaitu kitab Al-Iman, ya. Berasal dari Hamad bin Salamah dan seterusnya dan juga Al-Hakim. Imam Bukhari juga memuat hadis ini dalam kitab sahihnya. Inilah dia kematian seluruh orang Islam. Jadi dari Yaman lah bertiupnya angin lembut ini. Apakah kita mendapatkannya? Bagaimana menurut jemaah? Kita mendapatkan nggak angin lembut ini nanti? Jawaban yang benar adalah Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Tapi kalau kita pelajari tentang umur umat Islam, kita ini sudah sangat terjepit masanya. Rasul mengatakan lebih 1400 tahun dan tidak sampai 1500 tahun kalian semuanya akan diwafatkan oleh angin lembut yang diwafatkan oleh Allah melalui angin lembut yang bertiup dari arah Yaman. Ya. Tidak sampai 1500, kita sudah 1435 sekarang. Lebih 1400 tahun tidak sampai 1500 kalian akan wafat seluruhnya serentak. Jika kita ambil pedoman yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani 1476 lebih dan kurang wafatlah orang Islam sedunia, sementara kita sudah 1435, tinggal mengurangi saja. 1476 kurangi 1435, sisanya 41 tahun lagi. Itu hitungan Hijriah. Kalau Hijriah berarti setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara menghitung umur umat Islam dimulai dari Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau di Mekah sebelum hijrah. Ya kan? 41 tahun tadi kurangi lagi 13 tahun. 28 tahun lagi tersisa di depan kita lebih dan kurang. Dalam 28 tahun lebih dan kurang itu, 7 tanda besar kiamat akan kita alami. Hei, kaum muslimin. Kami yang di Indonesia bagaimana nanti? Kami yang di Malaysia nanti ada nggak dalam buku? Saya sudah baca dah buku ini. Saya sudah cari hadis sampai puas. Saya tidak menemukan disebut-sebut nama Indonesia sekalipun. Tidak pula Malaysia. Lalu kemana kita saat itu? Ustaz, kemana kita saat itu Pak Kiai? Bisa jadi meteornya jatuh di situ. Lalu enggak disebut-sebut sama sekali di akhir zaman seperti apa? Kalau iya itu terjadi, katakan Alhamdulillah. Yang benar. Mau nih jatuh meteor di sini? Bagi kita, dimanapun meteor jatuh itu terserah. Itu urusan Allah. Enggak pun kata kita tepat jatuh di depan kita, mau apa? Iya kan? Terserah Allah. Tapi kalau memang iya duluan kita yang habis karena meteor, memang iya, saya secara pribadi mengatakan Alhamdulillah. Kenapa demikian? Berarti seluruh kita syahid. Dan setelah itu kita tidak lagi merasakan beratnya huru hara dan fitnah serta petaka yang bisa menyebabkan kemurtadan massal umat Islam sedunia. Karena berat setelah itu. Orang yang mampu dan selamat adalah orang-orang yang punya iman dan amal soleh yang banyak. Mereka-mereka lah yang mampu bertahan. Baik, kita kembali kepada kitab kita. Lihat lagi, nah ya sebenarnya yang paling fokus kita harusnya Syam akhir zaman. Ini dia pembahasan inti kita. Karena pusat segala kejadian, huru hara dan fitnah akhir zaman adanya di Syam ini. Lihat. Halaman 151. Syam, akhir zaman. Dimulai dengan Palestina. Perhatikan, Palestina ini tempat khilafah akhir zaman
ketika Imam Mahdi telah berhasil mengalahkan seluruh musuh-musuhnya dengan bantuan Nabi Isa alaihissalam. Ya, mungkin tidak apa-apa, saya ingatkan sedikit. Maaf. Nabi mengatakan Islam akan mengalami 5 periode, ya kan? 5 periode. Periode pertama, periode kenabian, dan ini sudah berakhir. Periode kedua, periode kekhalifahan, ini juga sudah berakhir. Periode ketiga, khilafah dengan sistem kerajaan, ini juga sudah berakhir pada tanggal 13 Mac ya 1924. Berarti ini sudah berakhir. Kita ada periode keempat. Di periode kelima itu periode khilafah kembali yang akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Periode khilafah kembali akan dipimpin oleh Imam Mahdi, dan kekhilafahan ini adalah masa-masa aman. Jumlah laki-laki 1, jumlah wanita 50 pada masa itu, ya kan? Kaum muslimin, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan kekhalifahan ini terwujudnya nanti di Palestina. Berarti di Syam. Namun huru-hara semenjak munculnya Imam Mahdi, ini Imam Mahdi ini. Ini Imam Mahdi, Dajjal keluar, Nabi Isa turun, Ya'juj dan Ma'juj. Kan begitu? Tanda besar kiamat pertama Dajjal, tanda besar kiamat kedua Nabi Isa turun, tanda besar kiamat ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Hanya Allah yang bisa menghabisi. Setelah selesai semuanya, Imam Mahdi memimpin khilafah Islamiyah yang meliputi seluruh dunia, pusatnya di Palestina. Pusatnya di Palestina. Hadis-hadisnya temukan dalam kitab itu. Ya, Rasul menjelaskan dengan seterang-terangnya. Nah, pertempuran Armageddon juga terjadi di Palestina nanti. Tapi ibarat Allah setelah Imam Mahdi keluar, ya, Dajjal. Perang Armageddon dalam hadis Malhamah Al-Kubra. Sebelum Malhamah Al-Kubra terjadi perang dunia ketiga tanpa senjata canggih. Berarti seluruh senjata canggih akan musnah. Kaum muslimin yang kami muliakan, berita terbaru untuk kita bersama, bahwa sesungguhnya saat ini janji yang dijanjikan oleh Rasulullah tentang mengeringnya Sungai Efrat 2014 sudah betul-betul hampir 100% kering. Sungai Efrat di Irak. Dan sudah ada saksi mata yang menyaksikan tonjolan gunung emas sudah mulai nampak. Hadis Rasulullah benar-benar hak. Dan ini akan menyebabkan seluruh manusia di muka bumi akan terus saling berlomba ke situ untuk memperebutkan gunung emas itu. George Walker Bush pernah menyatakan bahwa mereka tidak akan menarik pasukannya dari wilayah Teluk karena mereka harus mendapatkan gunung emas itu. Sementara timur, yaitu Rusia, India, Cina, Iran, Jepang, Korea dan sebagainya juga bertekad untuk mendapatkan gunung emas itu. Pantas kata Rasulullah, di akhir zaman dalam Sahih Bukhari dan Muslim akan terjadi pertempuran timur dan barat. Mereka memperebutkan dan berbunuh-bunuhan, ya. 100 orang yang bertempur, 99-nya mati, 1 yang bertahan hidup. Setiap mereka berkata, semoga yang hidup itu saya orangnya. Inilah rahasia kenapa laki-laki di akhir zaman pada periode kelima, 1 lagi yang bersisa, wanita 50. Itu perbandingannya. Karena banyak yang terbunuh pada perang dunia ketiga. Dan umat Islam dilarang oleh Rasulullah jangan tergiur oleh gunung emas itu. Nah, masalahnya kaum muslimin, sekarang gunung emas ini sudah mulai menampakkan posisinya. Ya Allah, ya Rabb, di Irak. Jadi tidak heran kita kalau dapat berita yang terbaru 3 minggu yang lalu, Amerika menetapkan dan tidak jadi menarik 135.000 pasukannya dari wilayah Teluk. Padahal untuk membiayai 1 pasukan saja mereka mengeluarkan dana yang tidak tanggung-tanggung besarnya. 1 orang saja per hari. Bagaimana? Sementara 135.000 orang. Apa yang menyebabkan Amerika tidak menarik? Padahal kondisi ekonominya sudah hancur carut-marut di Amerika sana. Menjadi negara penghutang, negara yang terhutang nomor 1 di dunia. Amerika kan. Udah nggak sanggup membiayai perang, udah nggak sanggup. Tapi kenapa pasukannya 135.000 tidak ditarik? Karena itu membebani kos yang sangat besar di Amerika. Karena mempersiapkan untuk perang dunia ketiga. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasul menggambarkan terjadi nanti di akhir zaman perang antara blok timur dan blok barat. Dan kalian akan berdamai dengan blok barat dan kalian akan menghancurkan blok timur bersama-sama.
Kaum muslimin yang kami muliakan. Artinya kaum muslimin bahwa Perang Dunia Ketiga terjadi sebelum Dajjal muncul. Begitu juga Armageddon. Umat Islam sudah dipimpin oleh Imam Al-Mahdi insyaAllah ta'ala. Tempat Armageddon adalah di Palestina. Dimulai dari Ghutah. Ghutah itu juga Suriah. Ghutah juga Suriah. Bagian Damaskus. Ya. Sudut kota bagian kota Damaskus. Kemudian dimulai dari situ. Pasukan ini terus bergerak menuju Palestina. Ada namanya Ghutah. Di Palestina itu Harmageddon, kawasan dasar di Palestina. Di situ terjadinya nanti perang Armageddon. Peperangan yang disebutkan dalam hadis-hadis di kitab kita, silahkan dibaca. Nah, kaum muslimin, semua kondisi ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya sekarang. Baik. Selanjutnya, saya tadi dikasih waktu sampai jam 4. Dalam jam 4 ini ya. Baik, perhatikan kitabnya kembali. Sungguh ini buku mahal betul nilai ilmiahnya. Sangat-sangat mahal. Siapapun boleh mendapatkan dalil-dalil yang langka didapatkan, sementara kekuatan dalilnya didapatkan dari buku-buku Indo-Islam. Dan itu hadis-hadisnya dipilih dari hadis-hadis yang sahih. Silahkan diperiksa. Dan silahkan dicocokkan dengan fakta dan data yang ada. Informasi-informasi yang dikumpulkan di dalam kitab ini sebenarnya menambah ketebalan iman kita bahwa haqqan wa haqqan, benar dan benar sekali kita di akhir zaman. Di sini tentang Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah. Kaum muslimin, buka halamannya 182. 182. Sebentar. Di sini ada sejarah tentang Suriah, masuknya Islam ke Suriah, perkembangan politik di Suriah, dan seterusnya. Barulah nubuat Rasulullah tentang keutamaan negeri Syam, termasuk Suriah. Pertanyaan mau saya ajukan kepada jemaah yang kami muliakan. Orang Eropa dari Inggris, dari Prancis, dari Belanda, dari Itali, bahkan tidak sedikit juga dari Amerika, berangkat menuju ke Suriah pada hari ini. Masing-masing mereka membakar paspornya. Setelah sampai di perbatasan, mereka bakar paspornya, mereka buang. Kenapa? Bahkan ada yang sudah bawa keluarganya masuk ke Suriah. Suriah sedang perang enggak? Kok malah mereka hijrah ke Suriah? Kenapa mereka pergi ke Suriah pada hari ini? Kenapa mereka bakar paspor mereka? Yang bujangan mereka berkata, saya akan berjuang di sini sampai tegaknya khilafah. Karena memang khilafah dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah, tegaknya nanti dimulai dari Syam. Dan Suriah adalah pusatnya. Pusat seluruh Syam itu adalah Suriah. Rohnya adalah Palestina, Baitul Maqdis. Kami tidak akan keluar dari Suriah selama-lamanya sampai kami tegakkan khilafah atau kami syahid di tanah ini. Allahu Akbar. 1. Tidak sedikit para istri-istri yang mendesak suaminya di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Yaman, agar suaminya mau mengajak dia hijrah ke Suriah. Kenapa? Mereka baca hadis-hadis. Tolong baca di situ. Tidak sedikit Rasulullah menyebutkan keutamaan negeri Syam di akhir zaman. Bukan ke Makkah, ke Madinah dianjurkan oleh Rasulullah di akhir zaman kita hijrah, tapi ke Suriah, ke Palestina. Alaikum bisyam, alaikum bisyam, alaikum bisyam, kata Rasulullah. Nanti kalian akan mendapatkan kekuatan Islam terkumpul pada 3 titik besar. Yang pertama di Irak, yang kedua di Yaman, yang ketiga di Syam. Ibnu Hawalah bertanya kepada Rasulullah, ada hadisnya, silakan dibaca situ nanti. Ya Rasul, kalau masa itu kami temukan, engkau suruh kami bergabung kemana? Nah, Rasulullah menjawab, alaikum bisyam, alaikum bisyam, alaikum bisyam, alaika bisyam. Kamu wajib pergi ke Syam. Pergi ke Syam. Sekarang Daulah Islamiyah Irak dan Syam sudah menguasai beberapa area yang terjamin aman dan mengumumkan kepada dunia, ayo orang-orang beriman dimanapun kalian berada, hijrahlah kemari, kami siap. Sudah berbondong-bondong. Bahkan dari Indonesia pun saya sudah dengar beberapa keluarga sudah bergabung, sudah sampai di Suriah pada hari ini. Mereka bawa 4 anaknya, mereka bawa istrinya, dan mereka sudah duduk di sana, sudah tinggal di sana.
Bahkan kaum muslimin, istri saya ada yang nelpon, kapan kita ke sana? Kapan kita ke sana? Saya katakan, mau mati ya? Hah? Mau mati ya? Kata mereka, kita tidak cari mati, tapi kita amalkan hadis Rasulullah. Baca di situ. Rasul menganjurkan di akhir zaman, jadikanlah negeri Syam negeri hijrah impian kamu. Rasul mengatakan, akan keluar dari Syam seburuk-buruk manusia yang tinggal di dalamnya, dan akan datang masuk ke dalam Syam sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi pada zaman itu. Jadi siapapun di akhir zaman ini yang kuat hatinya berangkat ke Syam, tinggal di Syam, dialah manusia-manusia terbaik yang ada di zaman ini. Ada hadisnya. Kalau nggak ada hadisnya, kita akan dikatakan membual. Kita akan dikatakan sebagai pembohong. Baca semua hadis-hadisnya. Di masa-masa fitnah, iman yang bersih, iman yang murni, kata Rasulullah, adanya di Syam, adanya di Syam, adanya di Syam. Iman yang paling bersih. Iman artinya Allah akan memberikan pertolongan hanya kepada orang yang imannya bersih. Artinya Syam akan tetap ditolong oleh Allah. Kemenangan demi kemenangan akan tetap jatuh ke tangan Syam sampai tegaknya khilafah, sampai munculnya Imam Al-Mahdi. Silakan baca riwayat-riwayat. Sahih seluruh hadis-hadisnya kaum muslimin. Ini halaman 188, 189 terus ke belakang. Hadis-hadisnya jelas. Tidak pun saya terangkan, kita akan paham betapa Rasulullah memotivasi seluruh umatnya, seluruh dunia. Ketika 3 kekuatan umat Islam di akhir zaman sudah terbentuk. Sekarang di Irak sudah terbentuk, di Yaman sudah terbentuk, di Syam juga sudah terbentuk. Sekarang ini zaman kita yang disebut oleh Nabi. Kalau itu sudah terbentuk, kalian pilihlah ke Syam, bergabung ke Syam. Hijrahlah kalian ke Syam, kata Rasulullah. Hijrahlah kalian ke Syam. Siapa yang meninggalnya di Syam dijamin ahlul jannah. Allahu Akbar. Kalau dia hijrah ke sana, dijamin menjadi ahlul jannah. Langsung terus kesimpulannya. Di sini kita belum membahas masalah Irak. Irak belum kita bahas. Negeri sumber fitnah akhir zaman. Kita belum membahas Iran. Iran salah satu tempat yang kemungkinan nanti Dajjal akan keluar dari sana. Ya. Kemudian kita belum membahas India. Rasul mengatakan di akhir zaman akan masuk surga nanti orang yang berperang di belakang Nabi Isa bersama Imam Mahdi, akan masuk surga tanpa hisab, dan akan masuk surga orang yang dari umatku di akhir zaman berperang melawan India. Berarti nanti akan terjadi pertempuran antara umat Islam melawan India. Akhir zaman. Masya Allah. Apakah nanti Indonesia, Malaysia punya jatah macam itu? Wallahu a'lam. Kita tidak berniat untuk perang sikit pun. Apalagi saya berlindung pada Allah. Akan tetapi hadisnya sahih. Baca dalam kitab ini nanti. Hadisnya sahih, Rasul mengatakan 2 kelompok umatku di akhir zaman yang akan masuk surga tanpa hisab. Yang pertama yang berperang di belakang Imam Mahdi dan Nabi Isa. Yang kedua berperang melawan India. Hind. Selanjutnya kita belum membahas masalah Afghanistan. Ada hadis-hadis yang menceritakan tentang Afghanistan, tentang Pakistan, dan seluruh riwayat-riwayat Nabi tentang Eropa. Di sini ada ya tentang Itali. Bagaimana penaklukan Islam di akhir zaman terhadap Itali. Konstantinopel sudah ditaklukkan. Kristen di akhir zaman akan berpindah ke Vatikan, Roma, ya. Itulah Italia sekarang. Bagaimana Rasul menyebutkan bahwa di akhir zaman Islam akan kembali menaklukkan Roma dengan izin Allah. Turki. Ini juga Mesir. Sebagaimana Rasul menyebutkan tentang kondisi Mesir akhir zaman. Demikian juga tentang kekerasan berdarah yang ada di lapangan Rabi'ah Al-Adawiyah kemarin ini. Apa isyarat-isyarat Rasulullah tentang Mesir? Nah kaum muslimin, nah ini baru mana bapak kita, halaman 437, Yahudi dan Israel akhir zaman. Halaman 437, nubuat kehancuran negara Yahudi Israel. Tolong dibaca nanti dalil-dalilnya, riwayatnya. Kemudian negeri-negeri yang tidak sempat disebutkan dalam hadis, apakah berarti negeri itu akan hilang? Kita tidak boleh merekayasa, mendebak-nebak, ya. Akan tetapi kita ambil kepada keumuman ayat. Nabi mengatakan di akhir zaman Islam ini akan menguasai seluruh timur dan barat. Daerah manapun yang bisa diterangi oleh cahaya matahari, Islam akan menguasai daerah-daerah itu seluruhnya pada masa kekhalifahan yang terakhir.
Kekhalifahan di zaman Umar bin Khattab dan seterusnya, masa-masa puncak jaya Islam, hanya 2/3 saja baru dari bumi ini yang dikuasai oleh Islam. Tapi khilafah yang terakhir, kata Rasulullah, seluruh muka bumi ini tunduk dalam kekhilafahan Islam. Hanya saja masa waktunya tidak lama, hanya 7 atau 8 atau 9 tahun saja, lalu meninggal seluruh orang Islam serentak di dunia ini. Faham? Apa yang mesti kita lakukan? Yang ditanyakan oleh bunda kami. InsyaAllah ta'ala tomorrow night. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja kita melaksanakan salat asar tentunya. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Yang benar dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah dari diri ini dan dari syaitan yang terkutuk, Allah beserta Rasulnya berlepas diri dari segala kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما الضياء وما القمر